Rumah kecil di padang rumput. Bagian 22 padang rumput terbakar. Musim semi. Angin hangat terasa bersemarak. Apa saja yang ada di luar rumah terlihat besar, cemerlang dan manis. Awan putih bersih bergumpal-gumpal tinggi di langit jernih. Bayangannya melayang di atas padang rumput. Bayangan awan itu tipis dan coklat, sedangkan padang rumput berwarna lembut, warna rumput-rumput yang mati. Pa membuka tanah untuk ladang dengan bajak itu. Pat dan Patty harus memeras tenaga untuk menarik bajak itu. Bajak yang tajam itu membalikkan tanah hingga yang tadinya penuh rumput kini menjadi sebaris tanah telanjang. Rumput-rumput yang mati erat dan rapat sekali mempertahankan tanahnya. Pertama kali Pa membajak, yang terlihat bukannya tanah, melainkan akar-akar rumput yang tertumpuk di atas rumput-rumput, dan rumput-rumput yang masih hidup muncul di sela-selanya. Tetapi Pat dan Patty serta Pa bekerja terus. Kata Pa tahun ini ia akan menanam kentang dan jagung, dan tahun depan akar-akar rumput serta rumput-rumput mati akan habis membusuk hingga di tahun berikutnya ladangnya akan berupa ladang yang subur. Pa sangat menyukai tanahnya, begitu subur dan tak terdapat tunggul kayu ataupun batu yang bisa menyulitkan pekerjaan membajaknya. Makin banyak orang-orang Indian yang lalu lalang di jalan setapak di dekat rumah mereka. Indian pun tampak hampir di mana-mana. Senapan-senapan mereka menggema di lembah sungai, saat mereka berburu. Tak ada yang tahu berapa jumlah orang-orang Indian yang tersembunyi di padang rumput yang tampaknya datar tetapi sesungguhnya tidak itu. Sering sekali Laura melihat seorang manusia pun. Indian muncul di tempat yang tadinya tak ada seorang. Sering juga orang-orang Indian itu pergi ke rumah mereka. Ada yang bersahabat, ada yang cemberut dan marah-marah. Semuanya minta makanan dan tembakau, dan Ma selalu memenuhi permintaan mereka karena takut. Bila seorang Indian menunjuk pada sesuatu dan menggeram, Ma memberikan yang ditunjuk itu. Tetapi sebagian besar bahan makanan telah disembunyikan hingga tak banyak yang diminta oleh orang-orang Indian tersebut. Jack selalu marah, bahkan dengan Laura, ia tak pernah dilepas lagi, dan setiap kali ada orang Indian datang terpaksa Jack harus menahan marahnya. Jack sangat benci pada orang-orang Indian. Laura dan Mary sudah terbiasa melihat orang Indian kini, mereka tak pernah lagi terkejut. Tetapi mereka merasa lebih aman bila ada Pa atau dekat Jack. Suatu hari mereka membantu Ma mempersiapkan makan siang. Kari bermain-main di lantai, di cahaya matahari. Dan tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Mungkin sekali akan datang badai besar, kata Ma, melongok keluar jendela. Laura melihat keluar juga, dan di sebelah selatan tampak awan hitam bergumpal-gumpal menutupi matahari. Pat dan Patty berpacu datang menarik bajak yang besar serta Pa berlari-lari di belakangnya. Kebakaran, teriak Pa, padang rumput terbakar, penuhi tahang air, dan masukkan karung-karung ke dalamnya. Ma berlari ke sumur, Laura menyeret tahang air ke sumur juga. Pa mengikatkan Pat ke sudut rumah, ia berlari mengambil sapi dan anaknya dari tambatan mereka dan memasukkannya ke dalam kandang, Bunny diikatkannya erat-erat di sudut utara rumah. Ma mengambil air dari sumur secepat ia dapat, sementara Laura lari mengambil karung-karung yang dilemparkan Pa keluar kandang. Kemudian Pa melepaskan Pat, menariknya lari ke sebelah barat rumah. Sambil terus menyuruh Pat dan Patty bekerja cepat-cepat, Pa membajak sebuah jalur sejajar dengan dinding rumah sebelah barat. Langit kini hitam, cuaca gelap seakan-akan matahari telah terbenam. Pa membelokkan bajak, kini ia membuat sebuah jalur sejajar dengan sisi sebelah selatan, dan membelok lagi sejajar dengan sisi timur. Kelinci-kelinci berlarian melompati bajak, tak takut sedikit pun. Pa selesai membajak, Pat dan Patty mencongklang kembali ke rumah. Pa mengikatkan mereka di sudut utara berseberangan dengan tempat Bunny. Tahang air telah penuh. Laura membantu membenamkan karung-karung ke dalam tahang. Aku hanya dapat membuat satu jalur, tak ada waktu, kata Pa. Cepat, Caroline, api itu datang lebih daripada lari seekor kuda. Cepat Pa dan Ma mengangkat tahang air itu. Seekor kelinci melompati tahangnya. Ma memerintahkan agar Laura tinggal di dalam rumah. Pa dan Ma berlari terhuyung-huyung membawa tahang air itu ke jalur yang baru dibuat Pa. Laura berdiri di dekat rumah. Ia dapat melihat kobaran api merah di bawah kepulan asap hitam itu. Makin banyak kelinci-kelinci berlompatan. Mereka tak menaruh perhatian pada Jack, dan Jack juga tak memperhatikan mereka. Jack mengawasi warna merah di bawah gumpalan asap yang mendekat itu, badannya gemetar dan ia meratap-ratap merapatkan diri pada Laura. Angin membesar dan melolong.
Ribuan burung terbang tinggi di depan api. Ribuan kelinci melarikan diri. Pa berlari sepanjang jalur yang baru dibuatnya tadi. La membakar rumput di sebelah luar jalur. Ma mengikutinya dengan membawa selembar karung basah, memadamkan api yang dibuat Pa yang mencoba melewati jalur ke bagian dalam. Seluruh padang rumput kini penuh dengan kelinci yang berlompatan berlarian. Ular-ular juga bermunculan, lari menyeberangi halaman. Ayam-ayam padang rumput berlari dengan leher terjulur dan sayap terbentang, tak bersuara. Burung-burung menjerit-jerit di angin yang ribut suaranya. Api yang dibuat Pa kini telah mengelilingi rumah, di luar jalur. Ia membantu Ma mematikan api yang ada di dalam jalur. Cepat sekali api itu menyambar rumput-rumput kering. Pa dan Ma menamparkan karung-karung basah dan menginjak api-api kecil yang muncul. Mereka berdua lari kian kemari di antara kepulan asap. Api besar di padang rumput itu menderu makin hebat, makin gemuruh di suara deru angin. Kobaran besar cepat sekali mendekat, berkobar berputar-putar meninggi. Jilatan lidah api menyambar kanan-kiri mendahului dinding api yang bergulung mendekat. Lidah api juga menyambar-nyambar di antara kepulan awan hitam di atas. Mary dan Laura merapat ke dinding rumah, bergandengan tangan, gemetar. Si bayi kari ada di dalam rumah. Laura ingin mengerjakan sesuatu, tetapi otaknya kacau, berputar-putar dan menderu-deru bagaikan kobaran api. Perutnya terasa mulas, air mata mengalir keluar dari matanya yang pedas. Mata, hidung dan gorokannya terasa sakit oleh asap. Jack melolong-lolong. Bunny, Pat dan Patty mencoba melepaskan diri, meringkik-ringkik ketakutan. Api yang kuning dan merah itu makin mendekat, cepat ala api berlari-lari menari-nari di mana-mana. Api buatan Pat telah membakar abis rumput di luar jalar bajakan. Api kecil ini kini menjalar ke arah luar, membakar rumput yang belum terbakar dan merambat terus ke arah api besar yang mendekat. Dan akhirnya api besar itu bertemu dan menelan api kecil. Angin menjerit melengking tinggi, kobaran api menghebat mencapai langit, api kini mengepung halaman dari 4 jurusan. Tetapi semuanya segera berakhir. Api hebat itu terus melaju, meninggalkan rumah dan halamannya. Beberapa api kecil masih muncul di halaman. Pa dan Ma dengan mudah mematikannya. Setelah semua padam, Ma masuk ke dalam rumah untuk mencuci muka dan tangannya. Mukanya coreng-moreng oleh asap, keringat dan dia gemetar sekali. Ma berkata mereka tak usah khawatir lagi. Api kecil yang dibuat Pa telah menolong kita, katanya. Api itu membakar rumput-rumput sebelum api besar datang. Hingga waktu api besar datang, ia tak dapat membakar apa-apa lagi dan tak dapat mendekati rumah. Kita harus bersyukur bahwa semuanya berakhir dengan baik. Udara penuh bau hangus. Sampai ke tepi langit padang rumput hitam dan telanjang. Asap masih mengepul. Di sana-sini, abu berterbangan ditiup angin. Semuanya tampak berbeda dan merana. Tetapi Ma dan Pa gembira karena api telah habis dan mereka tak menderita kerugian apapun. Pa berkata bahwa api besar itu hampir sekali mengenai mereka. Tetapi, hampir sekali, betapapun sedikitnya berarti tidak kena. Ia bertanya pada Ma, apa yang kau kerjakan bila ini semua terjadi pada waktu aku masih di Independen? Kami semua akan berlari ke sungai, seperti binatang-binatang itu, tentu, sahut Ma. Semua binatang liar di padang rumput tahu apa yang harus mereka perbuat bila ada api mengamuk. Mereka semua lari atau terbang atau melompat-lompat atau merangkak secepat mungkin ke tempat air yang dapat melindungi mereka dari api. Hanya tikus-tikus tanah yang tidak lari. Mereka menggali masuk lebih dalam ke dalam tanah. Dan merekalah yang mula-mula muncul dan melihat-lihat ke sekeliling padang rumput yang gundul dan penuh asap itu. Kemudian dari arah sungai berdatangan burung-burung. Kemudian seekor kelinci muncul, berlompatan hati-hati memeriksa ke sana kemari. Baru setelah berselang lama sekali ular-ular kembali, disusul oleh ayam-ayam padang rumput. Api besar itu habis di jurang-jurang di ujung lembah sungai. Tak sampai ke daerah lembah ataupun ke perkampungan orang-orang Indian. Malamnya Tuan Scott dan Tuan Edwards datang berkunjung. Mereka khawatir karena mengira bahwa mungkin orang-orang Indianlah yang dengan sengaja membakar padang rumput untuk mengusir pemukim-pemukim kulit putih. Tetapi Pa tidak berpikir begitu. Orang-orang Indian emang selalu membakar padang rumput agar rumput baru segera cepat tumbuh serta memudahkan perjalanan. Mereka kuda-kuda mereka tak akan bisa bergerak cepat bila harus menembus rumput yang tebal dan tinggi. Rumput mati, akan lebih mudah membajak. Tetapi mati, sedikitnya Pa juga merasa senang.
Tanpa sementara mereka bertiga berbicara, terdengar suara genderang dan pekikan-pekikan dari atas perkampungan orang-orang Indian. Laura duduk tak bergerak di ambang pintu, mendengarkan percakapan dan suara-suara orang-orang Indian. Bintang-bintang tergantung rendah dan besar, berkedip-kedip di atas padang rumput yang hangus. Angin bertiup perlahan membelai rambut Laura. Tuan Edwards merasa khawatir karena begitu banyak kini penduduk perkampungan orang Indian. Tuan Scott berkata ia tak tahu untuk apa orang-orang Indian berdatangan berbondong-bondong dari berbagai arah. Paling-paling mereka akan merencanakan sesuatu kejahatan. Indian yang baik adalah Indian yang mati, kata Tuan Scott. Pak tidak begitu setuju. Menurut dia orang-orang Indian bisa juga bersahabat bila mereka tidak diganggu. Tetapi orang-orang Indian itu telah begitu sering dihalau ke barat, hingga mungkin sekali mereka jadi membenci orang-orang kulit putih. Betapapun, orang Indian mempunyai cukup akal sehat untuk mengetahui bahwa kedudukan mereka tak menguntungkan. Dengan adanya pasukan tentara di Benteng Gibson dan di Benteng Dodge, Pak yakin orang-orang Indian ini tak akan berani membuat gara-gara. Tentang mengapa mereka berkumpul di sini, Scott, mungkin bisa kujelaskan. Mereka berkumpul untuk mempersiapkan diri bagi perburuan besar banteng-banteng liar yang biasa mereka lakukan setiap musim semi, kata Pak. Pak berkata ada setengah lusin suku di perkampungan Indian itu. Biasanya suku-suku ini selalu bertempur satu dengan yang lain. Tetapi di musim semi mereka berdamai untuk bersama-sama berburu banteng liar. Mereka terikat sumpah perdamaian, kata Pak, dan mereka hanya memikirkan perburuan besar itu. Tak mungkin timbul niat mereka untuk berperang melawan kita. Mereka akan menghabiskan waktu berunding dan berpesta, kemudian bersama-sama berangkat berburu. Gerombolan banteng akan segera bergerak ke arah utara, mengikuti rumput yang mulai bersemi. Aku sendiri ingin sekali ikut perburuan besar seperti itu. Pasti merupakan pengalaman yang sangat berkesan. Mungkin kau benar, Ingalls, Tuan Scott berkata perlahan. Aku sendiri juga gembira dapat menceritakan semua yang kau katakan itu pada istriku. Ia tak pernah dapat melupakan pembantaian besar di daerah Minnesota yang pernah dialaminya sendiri itu.